Cerita berlanjut. Zhou Yulong berkata, menariknya, saya baru di penjara selama 1000 tahun, dan orang seperti Anda telah muncul di umat manusia. Pantas saja aku tidak bisa merasakan nafas keempat pecundang itu, mereka semua dibunuh olehmu, bukan? Qin Tian menanggapi, apa, kamu ingin membalaskan dendam mereka? Sementara itu, di sisi lain, gadis rambut ungu yang mendengar itu bergumam, dalam hatinya. Ternyata ada lebih dari sekedar Kaisar Iblis Banteng Huang Niu dan Kaisar Iblis Burung Lei Peng. Bahkan Kaisar Iblis Kera dan Kaisar Iblis Tikus dibunuh olehnya. Zhou Yulong berkata, hukum dunia adalah yang lemah dimakan yang kuat, jadi tidak ada balas dendam sama sekali. Tapi keempat limbah itu seharusnya aku makan. Karena kamu membunuh mereka, kamu bisa menggantikannya dan menjadi makananku. Kemudian Zhou Yulong mengeluarkan kekuatannya. Lalu dia memukul Qin Tian hingga tanah di bawah remuk. Qin Tian yang melihat serangannya bisa menghindari serangan itu dengan mudah. Zhou Yulong berpikir, dia bisa mengimbangi kecepatanku. Setelah itu, Qin Tian memukul wajahnya dengan cepat. Lalu Zhou Yulong terpental menimbulkan ledakan, sampai menabrak sebuah batu besar di sana. Qin Tian berkata, siapa pemburu dan siapa mangsanya, apakah kamu tidak mengetahuinya? Zhou Yulong bilang, sungguh luar biasa, tampaknya Anda juga setengah langkah menuju level tertinggi. Jika orang lain yang menerima pukulan itu, dia pasti sudah lama mati. Qin Tian menanggapi, jika Anda menyanjung saya sekarang, Anda tidak mencoba memohon belas kasihan, bukan? Zhou Yulong bilang, bagaimana mungkin, hanya ada segelintir makhluk setengah langkah tertinggi di dunia yang bisa dibunuh. Itu hebat. Lalu dia mengeluarkan kekuatannya, seperti benang-benang merah telah keluar dari jarinya. Hahaha. Benang-benang merah itu mulai menuju ke arah Qin Tian. Lalu Qin Tian menebasnya, pedang kehidupan dan kematian. Lalu ada salah satu benang itu yang melilit kakinya. Zhou Yulong berkata, menangkapmu. Dia mengontrol benang-benang merah itu, dan mengeluarkan benang-benang yang lebih kecil untuk menyerang. Dan mengeluarkan jurusnya, melahap keabadian. Banyak serangan benang merah yang langsung menyerang ke arah Qin Tian. Qin Tian merasakan sesuatu dalam dirinya, berpikir, tidak, energi spiritual di tubuh saya sedang hilang. Zhou Yulong berkata, menarik, saya tidak menyangka bahwa kekuatan Anda yang sebenarnya adalah alam kekaisaran tingkat pertama. Saya telah melihat banyak orang yang disebut jenius sejauh ini. Anda satu-satunya yang dapat menggunakan setengah langkah kekuatan tempur tertinggi dengan budidaya alam kaisar tingkat pertama. Dengan energi spiritual yang begitu kaya, selama energi itu menelan Anda, saya mungkin dapat mencapai alam tertinggi yang sebenarnya. Qin Tian bilang, jadi begitu, tadi aku ceroboh, tapi menurutmu, apakah hanya kamu yang tahu cara menyerap energi spiritual seperti ini? Lalu Qin Tian mengeluarkan jurusnya. Dharma transformasi dan kebebasan. Ubah semua hal menjadi Yi. Keluarlah energi biru di kaki Qin Tian. Hisaplah. Qin Tian mulai menghisap balik energi lawan dari hidungnya. Terlihat, energi musuh mulai disedot Qin Tian. Zhou Yulong bergumam, dalam hatinya. Apa yang terjadi? Energi spiritual di tubuhku dihisap olehnya. Tidak, aku akan tersedot hingga kering. Terlihat, wajah Zhou Yulong mulai jadi kempot. Setelah itu, benang merah yang melilit kaki Qin Tian telah lepas. Terlihat, Qin Tian yang telah menyedot banyak energi spiritual hingga perutnya menjadi gendut. Di sisi Zhou Yulong, dia jadi terbatuk-batuk. Berpikir, aku selamat. Lalu berkata, aku meremehkan musuh. Sepertinya aku harus membunuhmu terlebih dahulu sebelum aku melahapmu. Saya tidak punya pilihan selain bekerja lebih keras. Qin Tian berkata, benar, tapi menurutku tidak perlu banyak usaha untuk membunuhmu. Zhou Yulong menanggapi, kau pasti bercanda, cobalah trikku ini. Qin Tian bilang, kapanpun. Lalu mereka berdua bertarung di udara dengan sengit. Dan terlihat ledakan asap putih di sana. Wanita rambut ungu membawa anan terbang menghindar. Wanita rambut ungu berkata, kami harus menjauh, pertarungan yang mendekati level ini bukanlah lelucon. Terlihat, pertarungan mereka berdua tampak berimbang. Zhou Yulong berkata, untuk bisa bertarung seimbang denganku sampai saat ini, kamu memang sangat kuat. Qin Tian menanggapi, seimbang katamu,
Ambil langkahku dan mari bicarakan lagi. Saya punya trik, menelan matahari dan bulan. Lalu muncullah jurus bulan merah Qintian yang membuat Zhou Yulong panik. Dia menggertakkan giginya dengan wajah bingung. Lalu di belakangnya terdengar suara Qintian. Di sini, terlihat, Qintian menebas tangannya hingga terpotong satu. Dan tangannya sudah terjatuh di tanah. Melihat tangannya yang putus, Zhou Yulong berkata, "Bagaimana bisa?" Qintian bilang, "Saya akan ambil tangan ini dulu, selanjutnya apa?" Lalu Zhou Yulong terbang kabur melarikan diri. Orang ini sangat kuat. Dia jelas berada di alam kaisar tingkat pertama. Qintian yang melihat dia kabur berkata, ingin melarikan diri. Lalu Qintian terbang mengejarnya. Dan pengejaran itu sampai di mana Zhou Yulong pernah dirantai di tempat itu. Lalu mereka berhenti terbang di sana. Qintian bertanya, "Tidak lagi berlari, tampaknya Anda telah memilih tempat pemakaman yang bagus untuk diri Anda sendiri." Terlihat, di tempat itu seperti lautan api yang meluap-luap. Zhou Yulong berkata, "Tempat ini disebut Lembah Phoenix. Disinilah saya dipenjara oleh Ye Feng tua selama ribuan tahun. Namun, saya juga menyadari keadaan api yang dalam sebagai sebuah berkah tersembunyi. Melahap keabadian." Setelah itu, Zhou Yulong menyerap api di tempat itu. Dia menghisap api itu melalui mulutnya. Qintian bergumam, "Tidak, orang ini memakan semua magma." Dan tangan Zhou Yu mulai pulih dengan sendirinya setelah menyerap magma. Zhou Yulong berkata, "Tidak ada yang bisa mengalahkanku di sini." Qintian bilang, "Aku tidak menyangka, orang ini bisa mengisi kembali darahnya dengan menghisap api. Sepertinya aku tidak bisa membunuhnya hanya dengan menebas dengan pedang, jadi aku hanya bisa mengubah gerakanku." Dharma transformasi dan kebebasan. 4 simbol naga Shaoyin dan Phoenix Yan. Pergi. Terlihat, serangan 4 simbol naga Shaoyin dan Phoenix api mulai meluncur ke arah Zhou Yulong dengan cepat. Serangan itu akan mengenai kobaran api magma milik Zhou Yulong. Zhou Yulong berkata, "Hahaha, ini bodoh sekali. Menyerangku dengan api hanya akan membuatku lebih kuat. Lihat aku menyerap api." Terlihat, api naga dan Phoenix Qintian disedot olehnya. Dia merasa kebanyakan api yang disedot. Perutnya jadi gendut. Dia berkata dalam hati, "Ada terlalu banyak api di dalam, dan saya hampir tidak dapat menahannya lagi." Di sisi lain, Qintian yang melihat itu berkata, "Jangan sopan, makanlah lebih banyak." Sementara itu, Zhou Yulong perutnya jadi tambah besar. Dia berkata, "Tidak." Dan terlihat, dari kejauhan, terjadilah ledakan api besar di sana. Sepertinya Zhou Yulong telah meledak akibat kebanyakan menghisap api. Di sisi lain, terlihat, Anan dan gadis rambut ungu menyaksikan ledakan itu terjadi dari atas. Anan bertanya, "Kakak Xiao, bisakah kamu cepat?" Xiao menjawab, "Ini sudah menjadi kecepatan tercepat saya. Dilihat dari tadi, Zhou Yu Dragon Bird seharusnya tidak bisa mengalahkan saudaramu, jadi jangan khawatir." Terlihat wajah Anan yang masih khawatir. Anan menunjukkan arah. "Kakakku ada di sana." Lalu Anan dan Xiao turun menghampiri Qintian. "Kakak." Terlihat Qintian perlahan membuka matanya. Anan berkata, "Saudaraku, kamu jangan mati." Anan tidak ingin sendirian lagi. Lalu tangan Qintian menyentuh kepala Anan, lalu berkata, "Dengan ekspresi Anan seperti ini, aku berjanji padamu, bahwa aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian lagi, kapanpun." Xiao berkata, "Tuan muda terluka parah, jadi tidak disarankan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, jika tidak maka akan buruk jika burung naga 9 neter kembali." Lalu Qintian berdiri menggendong Anan sambil bilang, "Jangan khawatir nak, burung naga 9 neter baru saja meledakkan dirinya dan sudah mati. Hanya saja aku tidak menyangka, penghancuran diri orang itu begitu kuat, hingga hampir membuat kapalnya terbalik." Lalu Xiao wajahnya memerah sambil menutup matanya setelah melihat Qintian berdiri. "Ah!" Xiao berkata, "Pak, pakaianmu." Terlihat, baju Qintian pada robek setelah menahan ledakan musuh tadi. Setelah beberapa saat, Qintian bergumam dalam hati. "Untungnya, kali ini saya keluar dengan satu set pakaian tambahan." Lalu Qintian berkata ke Anan, "Anan, maafkan aku. Awalnya aku mengatakan bahwa aku akan membuat makanan sayap Zhou Yulong. Tanpa diduga, orang ini meledakkan dirinya tanpa meninggalkan sehelai bulu burung pun."
Lalu Anan mencium bau sesuatu. Qin Tian bertanya, Anan, apa yang kamu cium? Apakah baju kakak berbau aneh? Anan menjawab, saudaraku, aku mencium bau Phoenix Zuguo, ada di sekitar sini. Qin Tian bilang, ngomong-ngomong, tadi Zhou Yulong bilang nama tempat ini adalah Lembah Phoenix. Tidak ada salahnya buah merah Phoenix tumbuh di sini. Setelah beberapa saat mereka mencari tempat buah Phoenix berada, Anan menunjukkan arah. Benar sekali, aroma buah Phoenix Vermilion berasal dari sini. Qin Tian berkata, gadis baik, awalnya aku mengira pertarungan dengan Zhou Yulong sia-sia, tapi tanpa diduga aku mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Aku akan memberikannya kepadamu setelah aku menyempurnakan ramuan tertinggi dan menjadikanmu Dewa Iblis. Anan bilang, An-An tidak ingin menjadi Dewa Iblis. An-An ingin menjadi saudara perempuan kakak selamanya. Qin Tian menanggapi, bagus, bagus, Anan, kamu akan selalu menjadi adik yang baik bagi kakakmu. Di sisi Xiao, dia berpikir, tuan muda ini tidak hanya bisa mengalahkan burung naga Zhouyu tertinggi setengah langkah sendirian, tapi dia juga bisa menyempurnakan pil tertinggi. Saya tahu, dia pasti reinkarnasi dari suatu kekuatan tertinggi. Sementara itu, terlihat sebuah cahaya bersinar dari kejauhan. Qin Tian yang melihat itu bilang, Phoenix Zuguo, Tian Bugen dan Phoenix Zuguo semuanya tersedia. Hanya ramuan tertinggi di jalan yang tersisa untuk menyempurnakan ramuan tertinggi. Terlihat dari dekat buah Phoenix Vermilion itu. Lalu Qin Tian mengambilnya dengan pedang. Datang, bisakah kamu menahannya? Anan menjawab, tidak masalah. Di sisi Xiao, dia bilang, itu buah merah Phoenix, bagaimana bisa ada yang memasukkannya langsung? Kentang, itu bukan kipas. Hei, lalu tempat di sana jadi runtuh. Xiao jadi panik, dalam hatinya bilang, gempa bumi. Lalu tanah di bawah kakinya mulai retak. Dia mulai kebingungan melihat keadaan itu. Lalu dia terjatuh. Ah, terlihat, Xiao jatuh ke bawah bersama bebatuan. Lalu Qin Tian berhasil menggapai tangannya. Qin Tian berkata, tunggu sebentar, tempat ini akan runtuh. Lalu dia mengeluarkan pedangnya. Pedang hidup dan mati. Lalu, sepertinya dia memotong gunung di sana. Dan terjadilah ledakan api besar. Qin Tian masih terbang sambil membawa Anan dan Xiao. Lalu dia melihat sesuatu berdiri di atas tanah dari kejauhan. Qin Tian berkata, makam yang tertinggi. Terlihat, ada sebuah makam yang tertinggi di sana. Lalu mereka turun untuk melihat dari dekat. Lalu Qin Tian melihat tulisan itu. Di tulisan itu dikatakan, saya Tuan Ye Feng. Saya telah mempraktikkan sutra rahasia misterius dan telah maju ke alam dewa surgawi. Namun, langit, bumi, dan langit semuanya misterius dan luar biasa. Pada akhirnya, saya akan menghadapi kekuatan yang tak tertahankan dan kehilangan orang yang saya cintai. Konsolidasikan makam ini. Orang-orang abadi yang memasuki makam ini dapat menerima warisanku dan mewarisi jubahku. Qin Tian berkata, alam surgawi. Awalnya saya mengira itu hanya makam yang maha tinggi, tetapi saya tidak menyangka itu adalah makam yang maha tinggi, jadi saya tidak boleh melewatkannya. Di sisi lain Xiao berkata, luar biasa. Qin Tian bertanya, gadis itu dalam ke Pulau Yaoshan untuk mencari makam ini, bukan? Xiao menjawab, saya tidak menginginkannya. Xiao dan guru datang ke Pulau Dewa Iblis untuk mencari makam makhluk tertinggi, tetapi guru mati di tangan burung naga Zhouyu. Makam ini sangat berbahaya. Xiao tahu bahwa kekuatannya rendah. Jika aku memasuki makam, aku mungkin akan mati. Jika tebakan saya benar, Zhou Yulong dipenjara selama 1000 tahun oleh Ye Feng Tianzun karena niatnya terhadap pemilik makam. Senior juga menginginkannya. Anan berkata, saudaraku, apakah kamu ingin masuk? An-An tidak ingin kakak dikurung terlalu lama. Qin Tian menjawab, jangan khawatir, tidak ada tempat di dunia ini yang bisa menampung saudaramu. Saat saudara pergi ke kuburan untuk mencari harta karun, aku akan mengantarmu pulang. Anan berkata, bawa aku pulang. Lalu Qin Tian menitipkan Anan ke Xiao. Nona Xiao, tolong jaga Anan untukku selama ini. Setelah saya keluar, saya berjanji akan memberi Anda beberapa berkah. Xiao menanggapi, senior, jangan khawatir, Xiao akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anan.
Setelah beberapa saat, Qin Tian akan membuka sebuah pintu. Dia berkata, Senior Ye Feng, maaf mengganggumu. Setelah pintu dibuka sedikit, keluarlah hembusan angin di sana. Angin itu sampai mengenai Xiao. Lalu Qin Tian tiba-tiba berada di suatu tempat, berdiri di atas tanah sendirian. Qin Tian bilang, ini adalah. Lalu terlihat Miao Ling dan Xiao Ru di sana. Miao Ling memanggil, Guru. Lalu Qin Tian melihat mereka. Miao Ling, Xiao Ru. Lalu Qin Tian melompat ke arah mereka. Bertanya, mengapa kamu di sini? Tunggu, kenapa kalian semua terluka? Xiao Ru menjawab, dalam perjalanan ke Pulau Yaoshan untuk mencarimu, Miao Ling dan aku diserang. Kami harus mencari gua demi keamanan. Tetapi kami tidak tahu mengapa kami datang ke sini. Qin Tian berkata, sial, siapa yang menindasmu? Aku harus membunuh mereka saat aku keluar. Saya juga menyebabkan Anda memasuki makam Tianzun secara tidak sengaja. Miao Ling bilang, makam Tianzun, bukankah itu makam tertinggi? Qin Tian menanggapi, jangan khawatir, ceritanya panjang. Duduklah dulu dan biarkan aku menyembuhkan lukamu. Miao Ling menjawab, oke. Lalu Xiao Ru berkata, sudah terlambat, lihat di bawah. Qin Tian berkata, lavanya muncul. Sialan, kenapa tiba-tiba ada lahar? Aku akan membawamu keluar dari sini dulu. Xiao Ru berkata, tidak, Qin Tian, kamu tidak bisa melarikan diri bersama kami. Qin Tian menanggapi, berhenti bicara omong kosong, bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Xiao Ru berkata, kami tidak ingin menyeret Anda ke bawah. Kalau tidak, kamu juga akan mati. Miao Ling berkata, Guru, lepaskan, magma sedang mengejar, lepaskan. Tolong, terlihat sepatu Qin Tian yang terkena magma hingga robek. Qin Tian berkata, diam semuanya, Raja Nerakalah yang ada di sini secara langsung, jangan pernah berpikir aku akan meninggalkanmu, berangkat.